Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan Bu Dela di mata pelajaran Dasar-Dasar Broadcasting di pertemuan kedua. Langsung saja kita mulai di materinya ya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari di mata pelajaran Dasar-Dasar Broadcasting kelas 10 BCF ini di pertemuan kedua adalah mengenai definisi komunikasi. Nah, secara bahasa, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata komunis. Nah, arti komunis ini apa? Arti komunis ini adalah sama. Maksud kata sama di sini adalah memiliki makna yang sama mengenai suatu hal. Jadi, intinya komunikasi itu sama gitu ya. Komunikasi akan terjadi apabila antara orang-orang yang terlibat memiliki kesamaan mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Kadang kalau kita pasti kan namanya komunikasi harus sefrekuensi, harus sama. Kalau kita lagi ngobrol sama orang, terus kemudian orangnya nggak sama dengan kita, nggak sefrekuensi sama kita, susah ya. Jadi kita mau komunikasi apa, mau ngobrolin apa, pasti juga susah. Itu yang dinamakan dengan sama. Oke, ada beberapa definisi dari komunikasi, yaitu menurut Kamus Besar KBBI dan juga Oxford Dictionary, menurut ahli dari Astrid Susanto tahun 83, kemudian Bernard Berelson dan Gary Steiner, bisa nanti dibaca di sini ya, bisa dimengerti, dipahami sendiri. Nah, ada juga dari komunikasi dapat definisikan sebagai perilaku verbal atau simbolik di mana pengirimnya berusaha mendapatkan efek yang dikehendaki dari penerima. Jadi kita kalau mau komunikasi sama orang, pasti kita menghendaki apa yang kita pengen itu apa sih? Ada tujuannya pasti kan? Kita mau ngobrol sama orang untuk mencari informasi apa? Misalkan saya mau ngobrol sama kalian, saya mau tahu informasi mengenai keseharian kalian seperti apa, begitu. Oke, dari beberapa definisi tersebut ada komponen penting yang bisa kalian simpulkan. Dalam komunikasi pasti ada yang menyampaikan pesan, pesan itu sendiri dan yang diberi pesan. Jadi ada 3, yang menyampaikan pesan, terus kemudian pesan itu sendiri, dan yang terakhir adalah yang diberi pesan. Ini diistilahkan sebagai komunikator, pengirim pesannya, dan komunikan yang menerima. Jadi jangan salah, kalau yang pengirim itu komunikator, kalau yang menerima pesan dinamakan komunikan. Oke, kita lihat diagram di sini ya, grafiknya. Ini ada komunikator, terus ini ada pesan, kemudian ada penerimanya. Nah, setelah diterima oleh komunikan, ada respon dan juga media, gitu. Ini yang dimaksud dengan hubungan antar komponen komunikasi. Selanjutnya ada komponen lain yang penting, yakni media untuk menyampaikan pesan dan respon terhadap pesan itu sendiri. Nah, pahami deskripsi dari komponen komunikasi seperti berikut. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan. Terus media komunikasi adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media ini bisa berupa simbol, lambang, teks, gambar, kabel, jaringan, dan media lain. Media ini juga bersifat non-fisik, suara, tindakan, atau gerakan. Jadi kalau saya lagi ngobrol sama kamu, terus misalkan nih sama kalian lagi ngobrol, terus saya memberikan gerakan-gerakan tangan yang itu memang agar lebih bisa kalian terima gitu, ataukah Bu Dela misalkan ambil contoh-contoh gambar ataupun teks, lambang, simbol. Nah, itu gunanya untuk kalian lebih paham apa yang Bu Dela sampaikan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pesan. Pesan merupakan pemahaman yang berusaha disampaikan oleh komunikator. Sudah tahu ya jelas pesannya. Terus komunikan. Nah, komunikan merupakan pihak penerima pesan dari komunikator. Yang menerima adalah komunikator. Yang menerima pesan adalah komunikan dari komunikator. Maksudnya gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah sikap. Sikap respon dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kalau kita ngomong ada feedback, ya kan? Ada umpan balik, ada respon yang kita terima. Kamu mau cari tahu informasi tentang apa? Misalkan ke si sejarawan, kita mau cari tahu tentang sejarah dari Keraton Solo, Pak. Nah, responnya dari komunikan ini apa? Itu yang
dimaksud, oh ini loh sejarah Keraton Solo itu bagaimana bla 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 bla. Nah, itu merupakan respon dari seorang komunikan. Oke, untuk pertemuan kedua ini cukup sampai ke definisi komunikasi gitu ya. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.